Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Saya sip. Mana, Man? Saya lanjutkan heuristik yang kemarin, sekarang heuristik 2. Ya, cuma sebelumnya udah. Ya, tapi sebelum materi kita pemanasan dulu, mengingat kembali gitu ya, mengingat kembali sambil nunggu yang lain. Nah, coba diselesaikan dengan BFS dan DFS. Anggaplah ini soal UTS ya. Selesaikan tree berikut ya, graf berikut dengan BFS dan DFS. Jadi C adalah startnya, Z dan G adalah goalnya atau tujuannya. Bagaimana penyelesaiannya dengan BFS dan DFS? Ya. Pemanasan dulu. Ini mukanya nggak bisa digedein lagi. Ya, yang di depan sudah benar. Ya, saya harap semua masih ingat. Jangan ada yang lupa. Ya. Nah, jadi itu jawabannya salah satu versi jawabannya gitu ya. Kalau ada versi lain banyak ada. Ya, tergantung mau belok kemana kan gitu ya. Tergantung mau belok kemana. Salah satu versi jawabannya yang benar. Ya, yang di Zoom enggak lihat, silahkan jawab sendiri. Atau nanti minta difotoin Nadi ya. Difoto bukunya gitu. Oke ya, itu sedikit pemanasan untuk mengawali hari ini gitu ya. Karena sebentar akan panas-panasan yang lain. Nah, berikutnya kita akan kenalan sama BFS, tapi bukan bread. Sekarang base. Ya, jadi ini kombinasi dari BFS dan DFS. Jadi BFS dan DFS ya blindly. Blindly ini maksudnya adalah dia tidak lihat angkanya. Ya. Explore path without considering any cost function. Jadi nggak ada biaya yang diperhatikan. Kalau kasusnya kayak gini, ya dia nggak lihat angkanya. Ya, kayak gitu. Nah, di BFS, di best first search gitu ya. Nah, nanti akan ada perhitungan yang memperhatikan angka ini, gitu kira-kira. Ya. Jadi BFS ini adalah kombinasi dari breadth dan depth. Namanya best first search. Untuk mempermudah pemahaman, saya langsung kasih contohnya saja. Nah, masih pakai yang tadi ya. Sebentar, ini nah. Jadi masih pakai yang tadi, pakai contoh yang ini, silakan mau difoto, digambar, diapakan silakan karena saya akan next nanti gambarnya jadi kecil gitu ya. Silakan direkam dulu, disimpan dulu di masing-masing. Nah, sebentar saya akan next terus, gambarnya kecil tapi masih sama gitu ya. Gambarnya akan jadi kecil tapi masih sama. Silakan disimpan dulu. Oh, saya nggak perlu moto Pak, saya lihat aja ingat, oke, nggak apa-apa. Ya. Ya siapa tahu kan. Oke ya, saya rasa cukup. Nah ini, jadi di best first search diperhatikan kita akan main dua struktur data. Bisa pakai array, bisa pakai list, bisa pakai apa saja disebutannya. Yang jelas kita pakai dua struktur data, satu diberi nama open, satu diberi nama close. Ya. Open itu yang kita sedang singgahi. Jadi kita lagi ada di mana, itu open. Ya, kita lagi ada di C. Kita lagi ada di C, sehingga di array yang pertama, di array open, kita nulisnya C. Jelas ya? Ya. Lalu close ya belum ada. Ya, close itu array berikutnya. Saya kasih contoh. Bingung kalian. Ya. Close itu C kita tinggalkan. Open itu adalah kita lagi di mana. Ya. Atau sedang menjelajahi yang mana. Ingat ya, itu open. Lalu kita pindah ke bawahnya sehingga yang close adalah C. Kita pindah ke bawahnya yang close adalah C. Jelas? Jelas ya? Lalu di open kita urut distance-nya atau jaraknya, diurut. Jadi yang paling depan itu T. Karena T cuma perlu 5.
Berikutnya ada O perlu 7, E perlu 12, B perlu 14, dan P-nya perlu 15. Bisa dipahami perpindahannya? Jadi dari awal kita menjelajah yang mana, kita start dari C, lalu pindah ke bawah, ya otomatis C-nya kita close, dia pindah ke array yang di bawah, ya. Lalu kita urut, sort. Jadi yang paling kiri mulai dari yang paling kecil. Jadi T-nya 5, O-nya 7, E-nya 12, B-nya 14, P-nya 15. Jadi diurut. Jelas? Lalu berikutnya kita travel atau pindah ya, traveling of vertex gitu, ingat di pertemuan kemarin. Kita pindah ke yang paling kecil. Mau nggak mau kita ke T dulu. Kita ke T dulu. Ya. Yang diperhatikan di sini adalah yang open tidak dihapus. Dibiarin aja. T yang paling kecil, T-nya kita singgahi. Ya, sisanya masih O, E, B, P. Ya. Di T kita buntu. Sehingga berikutnya kita menjelajahi O. C, T, O. Di O kita mendapatkan S dan I. S-nya kita letakkan paling kiri karena dia paling kecil. I-nya kita letakkan paling belakang karena dia paling gede. Jelas ya? Jelas? Sebentar diulang kalau masih bingung. Ya. Berikutnya kita travel kemana? S. Karena di array atau di struktur data di open, S yang paling kiri. Kita ikut S. Di S kita ketemu Z. Taruh di paling kiri. Berikutnya selesai. Jadi itu best first search. Secara fokus dia tidak melihat yang ini. Dia tidak melihat yang ini. Ya, kalau kamu mata manusia masih melihat semuanya. Kalau dia udah enggak. Memang kelihatannya lebih ribet, kelihatannya lebih lama, tapi secara visual dia udah nggak melihat B, dia tidak melihat E dan P. Kamu di awal pasti melihat semuanya. Itu menangnya AI. Kalahnya kita di situ. Kita pasti melihat semuanya, dia nggak akan melihat semuanya. Saya ulang penjelasannya. Open adalah yang kita jelajahi. Ingat, open adalah yang kita jelajahi, yang kita singgahi. Close masih kosong. Ya. Kita pindah ke bawah karena C itu cabangnya banyak. Sehingga yang open ya, jalur yang terbuka ada 5. Jalurnya kita urut. Sehingga T, O, E, B, P jadinya. Ya, di array dia berurutan, tapi kalau di situ ya biarin aja, gambarnya ya kayak gitu. Oke, close pindah ke bawah. Close pindah ke bawah. C pindah ke close ke bawah. Setelah itu kita jelajahi, kita eksekusi yang paling kecil. Dia adalah T dulu. Nah, di T opennya nggak nambah karena T-nya buntu. Ya, di T open itu nggak nambah karena buntu. Seandainya ada node atau jalur di bawah T, opennya nambah, gitu ya. Karena nggak ada, ya udah segitu aja. Di T buntu kita eksekusi O. Ini waiting listnya. Kita punya waiting list di sini. Kita punya list antrian. O harus O. Ya, kita O. Nah, di O kita menemukan S dan I. Sehingga S dan I masuk ke open. Diurut ulang lagi. Yang mana yang paling kecil keseluruhan? Tentu saja S, E, B, P, lalu I. I-nya 44. Ya, S adalah yang paling kecil. Di close kita punya C, T, dan O. Oke.
Berikutnya kita sudah pasti menjelajah S. S. Di S kita ketemu Z. Ya, kita ketemu Z. Kita ketemu Z, hanya Z saja. Sehingga Z masuk array, masuk list. Atau apapun dipakai struktur datanya. Berikutnya, karena sudah kita turunkan setnya, dia yang paling kecil. Lalu kita tarik jalur yang benar. T-nya dibuang. Itu best first search. Terlihat ribet, ya, terlihat ribet, tapi entar mana ininya. Udah. Kalau diperhatikan, kita tidak melihat ini. Kita tidak melihat ini sama sekali. Jadi algoritmanya sudah membuang jalur yang tidak diperlukan. Tapi apakah dia yang terbaik? Tentu saja tidak. Tidak sesuai namanya. Ya, karena kalau tujuan kita di G, karena misalnya tujuan kita adalah G, bukan Z, ya dia harus memang ke dalam dulu. Entarnya mundur lagi. Tapi dia mengkombinasikan BFS-nya ada, DFS-nya ada. Ya, jadi dia mengkombinasikan keduanya. Dia mengkombinasikan breadth dan depth. Jadi dia mencari semuanya iya ala BFS, ala breadth, lalu dia masuk ke dalam ala DFS juga iya. Bisa dipahami kira-kira? Secara konsep bisa dipahami. Kalau mata manusia sudah pasti melihat semuanya. Sudah pasti, angkanya dihitung dulu, lama. Sudah pasti kayak gitu. Ada yang ditanyakan kira-kira untuk best first search? Jadi kalian punya breadth, kalian punya depth, kalian punya generate and test, sekarang tambah lagi satu, kalian punya best first search. Jadi AI itu belajar algoritma mulu isinya. Ya, setiap algoritma dia punya ciri khas masing-masing. Kalau di best first search, dia pakai 2 array, dia pakai 2 struktur data, satu diberi nama open, satu diberi nama close. Kalau di BFS dan DFS hanya menghasilkan urutan seperti itu, ya, dari start sampai goal-nya. Kalau di generate and test kemarin kita mainan generator, ya, berapa lama waktu yang diperlukan kayak gitu. Ada yang ditanyakan kira-kira? Sudah bisa dipahami? Jadi satu model tree atau satu soal bisa diselesaikan sekarang bisa diselesaikan dengan 3 metode. Saya kasih kalian pohon, selesaikan dengan breadth first search, depth first search, best first search gitu ya. Saya kasih kalian pohon, saya minta kalian selesaikan dengan 3 metode. Bisa kayak gitu sekarang. Pusing. Mahasiswanya pusing-pusing. Yang sabar ya, kuliah komputer memang gini. Iya, Unas, seru nih, asik nih. Ada yang bingung kira-kira, di mana bingungnya? Di mana bingungnya? Di mana? Sebut saja, santai. Kita belajar. Kalau mencari G, tinggal dilanjut aja yang ini. Tinggal dilanjut. Ya. Apa isinya? Tinggal dilanjut aja. Mana? Sesuai urutan ini. Nah. Dia kan ke E dulu di sini. Ya, E. Itu ke E dilihat 51 kan dapatnya N. Nah. Jauh banget. Ya. Dia ke B. Ya. Di B itu ketemu 17 sama 20. Ya, sorting lagi. Balik lagi ke P. Di P itu ketemu 8 dan ketemu G. Kalau misalkan nyari ini Pak ya. Nyari apa ya? Nanti dia ke P, dia kan ketemu G dan L. G-nya akan maju karena dia kecil 8. Dia ke 17 kan habis itu. Nah di 17 ini kan dia bakal ketemu R sama L Pak yang 20 itu. Heeh. Kalau itu misalkan ada lagi cabangnya gimana Pak?
Eksekusi berdasarkan urutan aja. Dia kan ke R dulu karena atasnya 14. Siapa yang duluan nulis? Iya, atasnya kan B 14. Jadi R dulu, R pasti duluan dia nanti masuk. Baru dia L karena atasnya P-nya 15. Dia kan saling menarik anaknya gitu ya. Ibaratnya kan gitu. Yang ini, mana deh? Saya clear dulu ya. Ini buntu ya. Nah ini, ketika O kita close, S dan I naik. Hal yang sama juga berlaku ketika B kita close, A dan R-nya naik. Ini belum naik. Karena B-nya kita kunjungi, A dan R yang naik. Ini belum dikunjungi karena ini 15. Otomatis nanti L akan ada di belakangnya R. Walaupun angkanya sama. RL gitu dia. Berarti dia habis itu dia ke 15 dulu, Nah. baru ke R. Baru ke 20-nya yang di R. Nggak nyampe, tujuannya G. G-nya akan turun langsung. Karena dia akan paling kiri, kan paling kecil angkanya. Ketika G diturunkan, selesai. Sudah. Kalau misalkan ada lagi. Tidak saya tanya dia kalau misalkan ada lagi di bawahnya itu gimana Pak? Itu sesuai itu lagi. Iya, pasti sesuai urutan. Angka sama enggak masalah, kita lihat parentnya, kita lihat atasnya pasti. Angkanya sama di bawah, atasnya akarnya beda. Ini soalnya dilanjut-lanjut terus, padahal cuma segini ya. Kalau waktu pertama kali dia angkanya sama gimana Pak? Kayak B, T, O, E, P. Oh, enggak apa-apa, sembarang aja. Ya. Karena nanti ketika dia sudah ketemu yang dia cari, kita bisa narik garis kayak gini. Itu enaknya dia. Jadi ini lebih canggih daripada breadth dan depth. Tapi tidak canggih-canggih banget. Sebentar setelah ini ada yang lebih canggih lagi. Ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Konsep aja lah dulu ya. Konsep aja. Gimana kira-kira aman? UTS lagi 3 minggu bisa? Tidak ada ya? Tidak ada yang ditanyakan ya? Aman ya? Ini nanya enggak, bilang aman juga enggak, bingung. Sampai jam berapa ya? 11 11:40. Nah, masih banyak ya. Masih 2 jam lagi. Hampir ya 2 jam. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut pelan-pelan. Tapi sebelum lanjut, coba selesaikan dulu. Yang bundar 2 ini goalnya. Ya. Ya. Selesaikan dengan base person. Nah, jadi kalian membuat open dan close-nya. Coba latihan ya. Latihan sebelum ujian nanti. Ya. Di sini ada putar balik ya. Putar balik. Karena dia pasti akan ketiga dulu. Ya. Tadi kan belum ada putar baliknya. Sekarang ada putar baliknya. Karena kalian akan ke sini dulu. Nah, ini contoh soalnya bagus ini.
Ya, kita akan ada putar baliknya. Nah, ini baru nih contoh nyata putar balik. Ya, kita pasti akan ke D dan E gitu ya. Sudah ya, benar ya. Ke A dulu, habis itu muter balik ke C gitu. Ya, kalau mata manusia gampang aja lihatnya cet gitu nyampe gitu ya. Cuma komputer nggak bisa lihatnya kayak gitu. Ya, komputer nggak ngelihatnya kayak gitu. Nah, dia punya banyak cara untuk melihat gitu ya. Jadi kalau udah masuk ke yang bawah, karena I-nya kecil 5, dia akan langsung nerobos paling kiri dan langsung turun dipakai. Jadi kita nggak akan sempat ke D, E, F, G, nggak sempat. Karena dia akan diterobos oleh I yang cuma 5. Nah, ketika ketemu I ya udah selesai langsung. Tuh ada yang bisa nulis dengan lebih baik? Boleh. Hapus ya. Tulisan saya udah kadung kacau dari awal. Ini siapa Pak? Ya, boleh. Sambil menunggu Adi, kita lihat teman-teman yang di Zoom. Nah, nah. Kita kan ke A tuh. Oh iya. Kita ke A. Jadi yang masuk itu E dan D ya. E dan D. Oke. Oh gitu, oke. Kita ke A karena A-nya kan cuma 3. Oke ya, itu jawabannya. Sip. Jadi satu gambar punya 3 cara ya, dan 3 hasil yang berbeda. Ini lanjutannya ke banyak tulisan. Oke, gimana kira-kira? Jadi I-nya harus turun dulu, makanya di soalnya ada KLM. Jadi dia nggak sengaja nemuin goalnya gitu kira-kira ya. Jadi dia jalan nusur, ini goalnya gitu. Jadi dia benar-benar kombinasi BFS dan DFS. Ya, jadi dia di waktu yang sama mencari lebar dan mencari kedalaman di waktu yang sama. Namanya best first search. Ya, best, tapi bukan dia yang terbaik. Namanya aja yang best. Tapi dia sudah cukup oke untuk mencari goal ya, mencari tujuannya. Sudah sangat-sangat oke. Nah, dia pasti akan mencari goal yang terdekat dulu. Ya, kalau ada banyak tujuan, dia pasti akan capai goal yang terdekat dulu. Karena dia kerjaannya ngitung yang paling singkat terus ya. Ya, dia secara nggak langsung kalau teman-teman sadari dia akan mencari yang paling singkat terus. Ya, kemana yang singkat ke situ dia masuk. Yang lainnya jalur yang panjang-panjang yang ini. Ya, sebelum ini kan dia sudah datang ke sini. Ya, dia sebenarnya sudah tahu itu. Cuma dia nggak ke situ. Dia tidak ke situ. Dia tidak ke DEFG. DEFG ada di open.
Dia enggak ke situ. Karena lama. Ya. Dia akan belusukan ke sini dulu. Nah, dan enggak sengaja ketemu goalnya di situ gitu. Bisa dipahami kira-kira? UTS kasih soal satu, jawablah dengan metode ini gitu aja. Soalnya cuma satu. Penyelesaiannya banyak. Kayak metode ini itu. Gimana kira-kira aman? Ada yang ditanyakan? Hari ini harus bahas satu metode lagi. Ini minggu lalu sebenarnya. Cuma materinya baru hari ini. Nanti saya cari celah untuk ngebut gitu ya. Cuma kayaknya ngebutnya enggak sekarang. Berikutnya kita akan kenalan pelan-pelan sama ini. Bacanya A-star. Tapi secara nama dia emang kayak gitu. Bacanya A-star, bintang, star. Ya, A-star search algorithm. Ini algoritma yang definisinya dia punya otak. Jadi A-star juga dipakai untuk pathfinding. Ya, pathfinding itu mencari jalur kayak yang kita terus lakukan. Grab traversal, ini juga yang ini perpindahan antar node dan edge itu. Ya. Tapi dia tidak seperti traversal yang lainnya. Dia punya otak. Definisinya serem. Kalau definisi-definisi sebelumnya dia mencari kelebaran, mencari kedalaman, kombinasi. Kalau A-star dia belak-belakan bilang, aku punya otak. Ya, aku punya otak. Biar lebih mudah, saya kasih contoh aja. Ya, udah siap ya? Semoga siap ya. Mikir-mikir. Nah, kalau di A-star kita mainnya kayak gini. Makin mendekati Google Maps beneran. Kalau di teori metode-metode sebelumnya kita kan tree gitu ya, atau enggak yang samping kayak yang tadi gitu ya. Gimana kalau dia muter? Kalau bicara Google Maps, bicara peta kan muter. Bisa kemana aja. Sticky mundur, tukat pancoran, keluar lagi di Pertamina, balik lagi bisa ke Sticky. Gitu. Jadi kalau di dunia nyata di maps yang beneran kita tidak pakai tree, kita tidak main yang itu graph itu enggak kayak gini petanya. Ya jauh lebih rumit dari ini. Tapi kalau kita sekarang lagi belajar kita pakai yang simpel-simpel dulu. Ya. Jadi sebelum mengenal A-star kita pakai pemikiran manusia. Startnya dari A, tujuannya adalah J. Startnya dari A, tujuannya adalah J. Satu, matamu akan ngelihat semuanya. Pasti. Kamu akan ngitung semuanya juga. Akui saja. Jadi sebelum kita kenalan sama metodenya, kita lihat dulu versi manusianya kayak gimana gitu ya. Versi manusia, start A, endingnya di J. Kamu pasti akan lihat semuanya, kamu akan ngitung kecil-kecilan gitu ya. Pasti, selalu seperti itu. Manusianya kayak gitu. Oke, tanpa pakai metode apa-apa. Lewat mana? F, G, I. Oke, A, F, G, I, J. Ya, tapi soal UTS tak kayak gitu ya. Soal UTS kayak gitu, soal anak TK itu ini lewat mana ya? Ini singa mau dimakan sama apa gitu ya? Nanti dia jalannya kemana itu anak TK punya soalnya. Ini ada kelinci nyari wortel, ada puzzle gitu ya. Ini lewat mana gitu? Itu soal anak TK ya. Kalau soal anak kuliahan kalian ngitung kelincinya jalan berapa langkah biar dia nggak capek.
Itu ya. Oke. Di kasus ini kita kenalan dulu sama angkanya. Angkanya sekarang nambah, ada dua jenis. Angka yang ini ya masih sama. Dia adalah jarak dari satu node ke node yang lain. Ya, masih jelas ya. Angka yang ini namanya heuristic value. Nilai heuristik. Kalau di AI hampir bilang AI ya. Kalau di AI namanya heuristic value. Kalau di dunia nyata bisa dibayangkan seperti jalan dari Stiki ke Batu Renggong kan tidak mulus-mulus aja. Ada belokannya, ada jalan bolongnya, ya ada macetnya. Ya, itu yang belum selama ini diperhitungkan. Jadi jalannya melempang gitu aja. Kalau di E-Star kita tidak bisa bicara melempang. Ya, kita sudah bisa menyertakan jurang, jalan belokannya berapa kali, macetnya di titik-titik tertentu. Ya, ini kayak bebannya. Jadi 3 adalah jaraknya. Ya. F6 berarti di sebelum atau sesudah, ya, sebelum atau sesudah F ada beban rintangan. Banyaknya adalah 6. Kalau di dunia nyata bisa diimplementasikan dengan tadi itu. Belokan, jalan naik lah. Ya, pompa bensinnya jauh, macet, jurang. Tiba-tiba tengah jalan ada air terjun gitu ya. Macam-macam. Galian jalan gitu ya. Banyak lampu merah, nah itu contohnya. Ya, secara jarak ya sudah jelas 3. Ya, secara beban halangan dia 6. Kayak gitu. Jadi jalannya nggak mulus. Makin real dengan dunia aslinya. Makin dekat dengan dunia aslinya. Saya clear. Oke, jadi kalau mata manusia, kalau pemikiran manusia tadi sudah jelas A, F, G, I, J. Gampang banget. 3, 1, 3, 3. Ya, memang itu jawabannya. Cuma seperti yang saya selalu sampaikan, start, goal. Kita mainnya di sini kan. Ini kita mainnya di sini kan. Ini mainnya mah gampang aja gitu. Ya, ini dan ini gampang aja. Itu ya. Jadi kita selalu main di tengahnya. Oke, saya bahas. Sebentar. Oh, ini penjelasan yang tadi ya. Jadi angka yang tertulis di edge represent the distance. Jadi angka yang tertulis di garis itu merepresentasikan jarak. Angka yang tertulis pada nodes, pada buletannya, angka yang ini itu merepresentasikan heuristic value. Heuristic value bisa dianalogikan seperti yang tadi, penghalang, belokan, segala macam. Lalu tugasnya adalah find the most effective path, ya, temukan jalur paling efektif, ya, untuk mencapai dari start state A ke final state J using a star algorithm. Bahasa Inggrisnya gampang-gampang aja. Mati. Pertama dari A, ya, polanya kayak gini ya, ada start, calculate, lalu path. Ya. Dari A kalian hitung B dan F. Caranya gampang aja, cuma penjumlahan aja. Ini rumus dari A star. Jadi rumus ini nggak bisa ditawar, memang kayak gitu rumusnya. Kalian jumlahkan G itu adalah age-nya, H itu heuristic value-nya. Jadi GN itu adalah persamaannya dari age-nya, H-nya itu adalah heuristic value-nya. Jadi untuk ke B ada 6 tambah 8. Untuk ke F ada 3 tambah 6. Jelas? Bisa dipahami? Ini rumusnya.
ya. Kita akan hitung dari A ke B dan dari A ke F. Jelas ya? Dari A ke B dan dari A ke F. Ngitungnya caranya tambahkan. Tambahkan H dan tambahkan bebannya. Ini adalah G-nya, ini adalah H-nya. Jadi setiap nilai atau bilangan yang terdapat di jalan itu G, ya, nilai yang terdapat di node itu adalah H-nya. Dijumlahkan saja. 6 tambah 8 jadi 14, 3 tambah 6 jadinya 9. Kemana kita? Ke F. Gitu doang. Definisinya aja serem punya otak. Bentar, clear dulu. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi tambahkan nilai yang ada di jalan dan nilai yang ada di gendongannya. Pilih yang paling singkat. Nah, permulaan selalu gampang. Kayak angin nih, permulaannya selalu gampang. Nah, masih gampang. Berikutnya kita akan start dari F ya. Startnya dari F, lalu menghitung G dan H. Cuma ada bedanya kalau di sini. G-nya kita akumulasikan jalannya. Jadi ada 3 tambah 1, ada 3 tambah 7. F yang ini kita lupakan. Jadi untuk ke G ada 3 tambah 1 tambah 5. Untuk ke H ada 3 tambah 7 tambah 3. Ulang. Tatapan kosong semua nih. Nah, ini udah jelas. Ya, udah jelas. Startnya dari A. Kita mau ke B, mau ke F. Jumlahkan nilai yang ada di jalan dan nilai penghalangnya. Jumlahkan nilai yang ada di jalan dan nilai penghalangnya. Ketemu yang kecil, kita ke situ. Kita ke F. Jadi petnya adalah A dan F. Jelas sampai situ. Berikutnya kita start dari F. Kita ngitung G dan H. Ya, kita ngitung G dan H. Untuk menghitung G dari sini 3 tambah 1 tambah 5. Untuk menghitung H 3 tambah 7 tambah 3. 6 ini enggak dipakai. Sehingga kita ketemu G. Bisa ya? Aman ya? Aman ya? Bisa lanjut ya? Berikutnya kita akan start dari mana kita start? Dari G. Lalu kita akan menghitung apa? Menghitung apa kita dari G? I aja. Sehingga jadinya 3, 1, 3, 1. 3 tambah 1 tambah 3 tambah bebannya I. Tiga tambah 1 tambah 3 tambah bebannya I. Berikutnya kita start dari mana? I. Kita akan menghitung. Kok langsung J?
E, H, dan J. Kita menghitung 3. Lihat cabangnya I ada berapa? Ingat, J karena dia tujuan, dia dispesialkan, dia tidak punya beban. Ya, start dan tujuannya tidak diberi beban. Dari situlah si A star, E star akan tahu kalau itu tujuannya. Jadi caranya kayak gitu dia. Jadi tujuannya nggak akan dikasih beban. Otomatis nanti perhitungan segala macam tujuan itu akan menjadi angka yang paling kecil, karena dia nggak punya beban di situ. Yang lain akan nambahin jalur, beban. Di J dia akan nambahin jalurnya aja, dia akan ngitung jalurnya aja. Dia nggak punya beban, otomatis dia akan jadi angka paling kecil dan akan diarahkan ke situ, sehingga dia akan ketemu tujuannya. Sekarang bayangkan kalau J-nya punya beban 4. Kita kemana? Kita ke H. Kalau J-nya punya beban 4 gitu aja. Kita kemana? Kita akan ke H, karena H-nya 12. Seandainya J di sini punya 4, ini sudah pasti 4. Lalu ini akan jadi 14. Kita kemana? Kita ke H. Ya, nggak dapat tujuannya. Karena itulah bebannya atau tujuan tidak diberi beban. Sehingga nanti ketika dia masuk dalam radar jangkauan, dia akan jadi nilai yang paling kecil. Otomatis akan langsung nyemplung ke situ. Mabuk. Ulang. Dari sini ulang. Dari sini ulang. Ya, kita ulang lagi. Kita ulang. Mulainya dari A. Kita ada 2 tujuan, B dan F. Untuk ke B kita ada 6 tambah 8. Untuk ke F kita ada 3 tambah 6. Sehingga kita ke F. Karena jalannya karena nilainya paling kecil. Berikutnya kita dari F. Yang dihitung adalah G dan H. Untuk ke G dan H, perhitungannya menjadi 3 tambah 1 tambah 5, 3 tambah 7 tambah 3. Kita ketemu G 9, H-nya 13. Berikutnya kita akan pindah atau start dari G. G tidak ada cabang yang lain. Kita hanya punya I. Untuk ke I kita menghitungnya 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1. Dari I akan cabang 3 ke E, H, dan J. Di sini dia akan langsung nyemplung ke tujuannya karena tujuannya tidak punya beban. Sengaja tidak diberi beban. Agar jadi nilai yang paling kecil. Sehingga langsung ketemu. Jadi sekarang kamu sudah bisa mikir gimana Google Maps-nya mikir. Dari rumah ke Sticky, banyak jalurnya, bisa muter-muter. Ya, yang mana yang paling singkat? Sticky-nya nggak ada beban. Langsung tarik dari rumahmu ke Sticky. A start. Rahasianya adalah tujuannya nggak dikasih beban. Ini 3 km misalnya, atau 30 kilo, kamu naik motor berapa kilometer per jam, ditauin jaraknya sama Google, waktunya. Pakai rumus fisika itu. Ya, kamu akan tiba di tujuan 15 menit lagi. Itu kalau jalannya lurus melempeng. Google sudah punya catatan. Di situ ada sekian belokan, di situ ada sekian lampu merah, kira-kira waktunya akan nambah berapa? Udah ditambahin. Masuklah kamu ke sini.
Kamu akan diarahin sama Google ke sini. Ternyata jalannya ditutup, ada orang ngaben gitu ya. Kamu masuk sini. Ya. Google perlu waktu untuk nge-reroute, mengarahkan ulang. Apa yang dilakukan? Ngitung astar dari sini. Jadi dia ngitung 3 tambah 7 tambah 3. 13. Ya, kalau karena jalan ini dianggap macet gitu misalnya, atau mati. Ya, enggak apa-apa, 3 tambah 7 tambah 3, 13. Diupdate di Google Maps. Oh, kamu akan nambah waktunya lagi berapa menit. Lebih jauh dari lagi sekian kilo. Implementasinya jadinya kayak gitu. Jadi setiap kamu melalui jalan yang tidak seharusnya, ya dia tinggal menghitung ulang aja. Tinggal menghitung ulang aja. Jadi jalur yang ini dianggap tidak ada. Anggap ini tidak ada di gambar. Jadi ya udah tinggal ini yang dihitung. Kayak gitu kira-kira Astar. Apakah Google Maps pakai Astar? Jawabannya tidak. Walaupun dia sudah merepresentasikan banget kecanggihan atau kecerdasan dari pathfinding, tapi realitanya di atas Astar masih ada algoritma lagi. Di atas Astar masih ada algoritma lagi. Kalau saya kasih peta kayak gini diselesaikan dengan BFS, DFS, lalu best first serve tambah Astar bisa ya? Soalnya cuma satu. Ya bisa. Gimana kira-kira? Apanya yang gimana, Pak? Aman ya, aman ya, aman lah ya. Aman ya, aman ya. Ini game di mana kalian hanya bisa menggeser angka ke tempat yang kosong, tapi tidak bisa miring. Ini bisa ke sini, atau ini bisa ke sini, atau ini bisa ke sini. Paham ya? Paham ya? Keadaan awalnya kayak gini, initial state-nya kayak gini. Tujuannya adalah bikin dia kayak gini. Tanpa pakai metode apa-apa. Boleh orak-orek, kamu perlu berapa langkah? 5. Tanpa pakai metode apa-apa. Silakan main di otak, orak catat, orat-oret apa aja. Kamu perlu berapa langkah? Nggak bisa miring ya, nggak bisa miring. Hanya ke atas dan ke samping aja. Maksudnya adalah nggak bisa 4-nya pindah ke sini, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau gitu kan enak. Kayak main puzzle. Ayo coba bikin oret-oret. Perlu berapa langkah? Coba tulis dulu apa aja. Langkah pertama apa kemana, langkah kedua apa kemana, langkah 3 apa kemana. Enggak. Saya kasih tahu jawabannya. AI hanya perlu 5 langkah. Kalau kamu lebih dari 5 langkah ya udah kamu manusia. AI-nya hanya perlu 5. Langsung nyampe goal state. Hanya perlu 5 langkah. Mata dan otaknya canggih ya, gampang aja. Tarik geser, tarik. Kalau komputer nggak usah kayak gitu. Ada 3 kemungkinan, 5, 6, 7. Yang mana yang kesalahannya paling sedikit, benernya paling banyak setelah digeser. 6 ke bawah. Berarti ambil 6 ke bawah. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah 6 ke bawah kita punya 184. 184 kalau digeser yang paling benar banyaknya yang mana? Yang paling sedikit salahnya yang mana? Hitung dulu. Jawabannya sama, jawabannya cuma 5 langkah. Sama kayak kalian. Cuma dia ngitung dulu.
Dua penerapan Astar. Astar bisa dipakai untuk pathfinding. Astar bisa dipakai untuk mainan. Eight puzzle problem. Ini initial state-nya apa saja. Ini nggak harus kayak gini urutannya, ya. Bisa gimana aja. Goal state-nya bisa gimana aja. Yang jelas dia bolong satu. Gimana aja, N-nya bisa gimana aja. Perhitungan itu dibawa ke coding, dibawa ke komputer, selesainya sekian milidetik. Tert gitu aja. Ya. Kalau kalian lama, ini sini, ini sini, ini sini. Kalau sintaksnya cuma segitu, ya itu kan cuma jumlah-jumlah aja, ya. Jumlah dan geser-geser aja. Itu cuma sekian milidetik kalau dieksekusi. Kalau dibuatkan program itu ya singkat banget. Jelas ya? Lalu bicara program, ini tugas kalian. Ini bebas. Silakan temukan bagaimana implementasinya. Pathfinding boleh, puzzle problem boleh, tapi kalian harus mengerti. BFS. Gimana? Ya bebas apa aja. Bebas, yang mana aja. Ya, saya enggak minta kalian ngoding, saya minta kalian nyari codingnya. Nyari codingnya, lalu pahami dia ngapain. Ya, startnya apa, initial state-nya apa, goal state-nya apa. Ya, codingnya kayak gimana, dia ngapain gitu. Udah gitu aja. Di internet banyak. Oh ya, di internet banyak. Jadi silakan bawa file Python minggu depan. Nanti kita coba bareng-bareng pakai collab. Mana dia? Dulu. Oh masih Bu. Ya. Nanti kita pakai ini aja. Nggak perlu takut Pak, installnya gimana, apa-apa gimana, tinggal online aja, tenang ya. Ya, IDE kita online. Pasti mau asal ada internet. Ntar ini kok, ntar loading ya, wifi-nya ini. Tinggal print halo gitu aja ya, dijalanin. Tunggu bentar. Error ya? Oh iya. Karena enggak pakai petik. Udah jadi ya? Udah ini Python. Jadi ya, tidak ada alasan di laptop saya enggak bisa keinstall, laptop saya tidak kuat. Oh sorry, tidak ada alasan seperti itu. Karena kita ngodingnya di Google Chrome. Tidak ada alasan tidak laptopnya enggak kuat, enggak jalan, enggak bisa, enggak ada. Kalau kuliah mobile programming oke lah. Tapi kita tidak di mobile programming. Jadi minggu depan saya tinggal natain 5 ya, mana codingmu, tinggal gitu aja. Kalau enggak bawa laptop, pakai laptop saya. Udah jadi, tidak ada alasan. Kamu temukan sintaksnya ya. Pakai Python yang gampang-gampang aja, bebas, mau BFS, DFS, best first search, A*, oke, apa aja, monggo. Dipahami ngapain, apa yang dia lakukan, lalu nanti kita coba jalankan bareng-bareng. Yang ditanyakan kira-kira?
Ini kita ngodingnya cloud ya, ngodingnya di awan ya, pakai email. Dapat apa namanya, kalau free itu dapat, nah ini Bapak nih. Tak kelihatan ya? Nggak bisa dilihat ya. Tapi kalau dicari ada lah. Dapat storage sekian dan dapat kita dikasih RAM sekian. Nah ini, dapat RAM, sebentar, ini kok kayak punya saya. Enggak. 12,6. Oh bukan ya, ini memang dari Google-nya. Hard disk saya kan 500 ya, ini cuma 100 GB. Nih. Kita ngodingnya minjem komputernya Google. Jadi dia enggak pakai RAM laptopmu, dia enggak pakai prosesor laptopmu, enggak ya. Dia hanya untuk buka browsernya aja. Setelah itu yang berpikir komputernya Google yang berpikir. Di HP juga bisa ya. Kalau buka aja di HP jalan kok. Buka di HP jalan. Ya, enggak harus bawa laptop. Oke, ada yang ditanyakan kira-kira? Yang di Zoom ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya stop rekam.